Zaman sudah modern, peradaban sudah maju, manusia sudah hidup teratur sekarang. Lalu buat apa ada agama segala? Benarkah agama masih relevan untuk saat ini? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang bertanya-tanya, apa fungsi agama di zaman modern ini? Dan masih relevankah bicara agama di dunia modern yang peradabannya sudah maju tanpa agama? Sebagian orang yang sudah berkeliling dunia merasa silau dengan peradaban barat yang sudah maju, sehingga mereka mengatakan di barat yang sudah maju itu nggak ada agama, tetapi semua sudah bagus. Jadi untuk apa masih ada agama? Untuk menjawabnya, agama di sini harus jelas dulu mau didefinisikan sebagai apa. Sebagian pihak mendefinisikan agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, agama, yang berarti tidak kacau atau teratur. Dalam definisi ini, agama merupakan sesuatu yang menyebabkan keteraturan sehingga bisa digantikan dengan semua aturan yang ada dalam peradaban manusia. Makin lengkap aturannya, makin tertib manusia. Maka misi agama sudah tercapai. Dari sudut pandang ini, bisa jadi orang mengatakan bahwa agama sebagai suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan tidak lagi relevan, sebab ia bisa diganti dengan sistem buatan manusia. Hanya saja, makna ini tidak lengkap, sebab makna ini meniadakan unsur Tuhan yang menjadi kata kunci dalam istilah agama. Harusnya, ketika bicara agama, maka harus bicara tentang Tuhan dan aturan-aturannya untuk manusia. Definisi yang lebih lengkap soal agama adalah bisa kita lihat dalam bahasa Arab. Agama berarti disebut dengan istilah ad-din, yang secara bahasa berarti muamalah atau interaksi manusia dengan pihak lain, atau al-jaza, pembahasan. Syekh Ibnu Ashur dalam tafsirnya mendefinisikan agama atau din tersebut sebagai berikut. Ad-din al-aqidah wal millah. Agama adalah akidah dan jalan hidup. Wa huwa ma'lumatun wa aqaidu ya'taqiduhal mar'u fatajri a'maluhu ala muqtadaha. Ia adalah serangkaian keyakinan yang diyakini oleh seseorang sehingga perbuatan-perbuatannya disesuaikan dengan keyakinan tersebut. Sehingga dari sinilah muncul istilah din yang berupa muamalah atau al-jaza. Dalam pengertian ini, agama tidak dapat dilepaskan dari unsur Tuhan. Selama ada keyakinan pada Tuhan, maka disitulah ada agama. Bila tidak ada kepercayaan pada Tuhan, maka barulah tidak ada agama, meskipun kehidupannya teratur. Makna ini yang dikenal dalam istilah umum. Kemudian pertanyaannya, masih butuhkah manusia modern terhadap agama? Jawaban singkatnya, mutlak butuh. Kenapa? Sebab manfaat agama tidak ada kaitannya dengan zaman. Mau itu masa lalu atau itu masa depan hingga kiamat kurang sejam, manusia tetap butuh agama sebagai caranya berinteraksi dengan Tuhan dan makhluk Tuhan. Lalu, masih butuhkah kita pada Tuhan dan aturan-aturannya? Jawabannya jelas butuh, sebab setidaknya 3 alasan. Yang pertama, manusia tidak dapat secara mandiri mengetahui baik dan buruk tanpa informasi atau penegasan dari Tuhan. Kita ambil contoh, meminum minuman keras atau memakai narkoba merupakan hal yang baik atau buruk. Sebagian Anda akan berkata bahwa itu buruk karena tidak baik bagi kesehatan. Namun, akan banyak orang lainnya yang berkata bahwa itu adalah kebutuhan yang penting untuk menenangkan pikiran. Dan ini sama-sama pendapat manusia. Kemudian contoh yang lain, telanjang itu baik atau buruk? Sebagian orang akan berkata bahwa itu buruk sebab membuat manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Tetapi banyak orang lainnya yang akan berkata, apa buruknya dari telanjang? Karena itu kan tidak mengganggu orang lain. Justru telanjang itu menyehatkan untuk kulit karena dapat terpapar sinar matahari yang penting bagi tubuh. Apalagi kalau telanjang itu membuat orang lain suka dan kemudian mau membayar mahal untuk itu. Maka kemudian kita lihat timbullah industri-industri yang mengumbar aurat karena itu dianggap sesuatu yang positif. Kemudian, berzina itu baik atau buruk? Sebagian mungkin akan berkata bahwa zina itu buruk sebab membuat nasab tidak jelas gitu kan. Tetapi banyak orang di luar sana, di barat sana yang berkata bahwa tidak ada masalah dengan zina selama itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusiawi. Akhirnya kita lihat sekarang di barat, yang menjadi aib itu bukan ketika seorang gadis kehilangan keperawanannya, tetapi yang menjadi aib adalah ketika seorang gadis yang beranjak dewasa dalam kondisi masih perawan. Dia dianggap sebagai orang yang kuper, orang yang kolot, dan seterusnya. Hingga sampai mereka memberikan solusi atas permasalahan hamil akibat perzinahan, yang dimana solusinya bukan menghentikan zinanya, yang itu dianggap sebagai kebutuhan, tetapi memakai kondom atau alat kontrasepsi lain. Sebab perzinahan sendiri dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Kemudian contoh lainnya, menjadi
menjajah negara lain itu baik atau buruk? Sebagian Anda akan berkata bahwa itu buruk karena menindas dan merampas. Tetapi kalau kita lihat sejarah, para pemikir di Eropa dulu yang punya pikiran Eropa sentris, mereka berpandangan bahwa penjajahan terhadap daerah di luar Eropa merupakan suatu keharusan dalam rangka menyebarkan kebaikan dan kemajuan yang sudah dicapai oleh bangsa Eropa saat itu. Sehingga dari ini kemudian muncullah kolonialisasi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia. Para ahli geopolitik saat itu mengumpamakan negara sebagai sebuah organisme yang tidak mungkin tumbuh apabila terbatasi dengan sekat teritorial yang sempit. Sehingga kalau mau maju tidak ada jalan lain bagi sebuah negara kecuali mencaplok atau memperluas wilayahnya, yang otomatis itu adalah kata lain dari penjajahan. Indonesia hanya salah satu korban dari pemikiran sesat tersebut. Mereka tidak merasa sebagai penjahat, mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian, kalau semua merasa benar dengan pertimbangan, dengan pandangannya masing-masing dalam contoh-contoh di atas, maka siapa hakimnya yang dapat memutuskan kebenaran yang sejati? Tentu bukan sesama manusia, karena sesama manusia hanya bisa munculkan pendapat yang setara, tetapi butuh pihak lain yang menjadi hakim, yang tidak lain adalah Tuhan. Kedua, tanpa Tuhan, hak asasi manusia akan hilang. Hak asasi manusia dalam peradaban modern dijadikan sebagai nilai universal yang harus diterapkan, bahkan dipaksakan. Dan ini diyakini bahkan oleh ateis sekalipun. Mereka menghargai hak-hak asasi manusia. Namun, yang tidak disadari oleh para ateis itu, orang-orang yang tidak beragama itu, para ahli mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi, HAM ini hakikatnya adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh makhluk manapun. Ini adalah suatu hal yang mutlak harus dihargai karena diberi oleh Tuhan. Namun sekarang banyak orang yang berpikir bebas ingin meniadakan Tuhan. Mereka menjadi kaum ateis sehingga banyak dari mereka mencoba menafikan keberadaan Tuhan. Namun demikian, kalau kita konsisten dengan pemikiran seperti itu, maka seharusnya HAM sudah tidak dipakai lagi karena HAM itu adalah pemberian Tuhan. Ajaran humanisme yang hendak dijadikan ganti dari ajaran akhlak pada sesama tidak lebih dari doktrin kosong yang tidak mempunyai pijakan yang jelas ketika agama ditiadakan. Ketika Tuhan dianggap tidak ada, maka manusia tidak lebih hanya sebagai satu organisme di alam semesta ini yang setara dengan organisme lain, sehingga tidak punya hak apapun melebihi yang lainnya. Semuanya setara. Secara substansi tidak ada kelebihan antara manusia satu dengan manusia lain, bahkan dengan antara manusia dan hewan. Semuanya sama sebagai sebuah organisme. Jadi keharusan bersikap baik pada sesama, keharusan untuk taat hukum juga hanya sekedar menjadi doktrin kosong, sebab tidak akan ada konsekuensi apapun atas kesemena-menaan kecuali ditangkap, atau paling parah adalah hukuman mati, yang tidak lebih hanya varian jalan hidup yang akan dialami oleh seluruh organisme di alam semesta ini. Tidak ada nilai apapun yang bisa hidup di antara manusia, sebab lagi-lagi manusia tanpa Tuhan boleh-boleh saja hidup sebagaimana hewan atau organisme lain yang tidak punya nilai apapun. Sebagaimana ikan dianggap wajar memakan ikan lain yang lebih lemah, hewan yang satu dianggap wajar menerkam hewan lain yang lebih lemah, maka manusia tanpa Tuhan juga harus dianggap wajar ketika memangsa manusia lain yang dianggap lebih lemah. Jadi nilai-nilai kebaikan semisal HAM hanya masuk akal apabila diatur oleh Tuhan selaku penguasa. Adapun sesama manusia, mereka semua setara sebagai suatu organisme, makhluk hidup, dan tidak ada manusia yang berhak mengatur atau menentukan nilai-nilai tertentu kepada manusia lainnya. Kalau ada yang merasa superior, maka apa landasan dari perasaan superior itu? Kalau ada yang merasa benar, maka apa landasan dari kebenaran itu? Itu hanya sekedar kebenaran yang subjektif bagi mereka yang mau meyakini bahwa itu benar, tetapi sama sekali tidak berlaku bagi pihak yang meyakini bahwa itu salah. Jadi tanpa Tuhan tidak ada yang namanya hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia itu diberikan Tuhan. Alasan ketiga adalah tanpa agama, bagaimana nasib kita di akhirat? Bagi orang yang bernalar kritis, manusia dan semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya satu Tuhan yang mendesainnya, sehingga semuanya menjadi sempurna dan teratur sebagai sebuah sistem yang menopang kehidupan. Hukum-hukum fisika yang kita kenal sekarang mustahil terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya programmer yang menuliskan hukum-hukum tersebut, yang itu tak lain adalah Tuhan. Ini semua membuktikan bahwa Tuhan itu nyata dan pasti ada. Tuhan tersebut kemudian mengutus para nabi dengan bukti-bukti mukjizat yang membuktikan bahwa mereka betul-betul utusan Tuhan. Para nabi itu mengajarkan bukan hanya tentang interaksi sesama manusia atau keharmonisan, tetapi juga mengajarkan tentang interaksi dengan Tuhan. Mereka yang terpercaya ini
para rasul yang terpercaya ini kemudian menegaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu era di mana manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ada surga dan ada neraka. Tinggal pilih manusia mau tempat yang mana. Ini yang menjadikan agama bukan hanya relevan, tetapi dibutuhkan setiap masa. Nilai-nilai modern sama sekali tidak dapat menggantikan agama dalam satu poin krusial ini, yaitu soal keimanan, soal keselamatan setelah kematian. Dengan 3 alasan di atas, agama, peradaban, dan modernitas bukan hal yang bisa dipertentangkan, sebab itu semua seharusnya berjalan selaras, bukan hal yang berhadap-hadapan. Sebagian pihak menilai modernitas dari sudut pandang yang sangat sempit. Pemikiran mereka terlihat lucu karena menganggap modernitas sebagai pencapaian material, sebagai bangunan yang tinggi, sebagai fasilitas dan peralatan yang canggih, dan seterusnya. Karena sudut pandangnya tentang modernitas sangat sempit, sebab hanya berkutat pada materi saja, bukan substansi, bukan pemikiran, maka mereka suka bilang begini. Yang lain sudah ke bulan, kok kalian masih ngomongin agama? Yang lain sudah bikin pesawat, kok kalian masih membahas agama? Mereka yang suka bilang begini ini tidak sadar bahwa ucapan mereka itu yang tidak relevan. Memangnya kalau beragama lantas tidak bisa bikin pesawat dan peralatan canggih? Memangnya kalau tidak beragama lantas cerdas dan berjasa dalam sains? Tentu tidak relevan. Ini adalah 2 hal yang tidak layak dipertentangkan, sebab ini bisa menyatu berjalan seiringan. Biasanya yang suka tidak nyambung seperti itu tidak belajar agama secara layak dan tidak pula belajar sains secara layak, sehingga mereka tidak ngaji dan tidak bisa juga bikin pesawat. Seandainya dia mengaji agama, maka dia akan tahu bahwa mencari ilmu apapun yang bermanfaat adalah salah satu perintah agama juga. Kita harus beragama dan agama memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi praktiknya orang beragama harus ada yang jadi saintis, harus ada yang jadi sastrawan, harus ada yang jadi ekonom, harus ada yang jadi dokter, dan jadi apapun yang berguna. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kebalikannya, apabila tidak bermanfaat, maka seperti dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dalam hal yang tidak berguna. Di antara hal yang tidak berguna tersebut adalah mempertentangkan agama dengan modernitas dan kemajuan zaman. Padahal aslinya sebenarnya kebanyakan cuma malas sholat, lalu mencari pembenaran dengan menggugat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا